Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan materi kontak bahasa. Boleh, slide selanjutnya. Kelompok ini beranggotakan Nindi Rahma, saya sendiri, Mega, dan Rida. Masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya disilakan. Oke, untuk pembahasan yang pertama pada materi kita hari ini yaitu tentang lingua franca. Di sini untuk definisi lingua franca sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berarti bahasa bangsa Franka, digunakan pada abad pertengahan di kawasan Mediterania. Lalu untuk definisinya secara sosiolinguistik, lingua franca adalah bahasa perantara, bahasa pergaulan, atau bahasa penghubung yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa ibu atau native language yang berbeda. Lalu untuk sifat dasar dari lingua franca sendiri adalah arbitrer secara kultural namun konvensional secara fungsional. Artinya pemilihan sebuah ragam bahasa menjadi lingua franca itu tidak didasarkan pada keunggulan estetika atau struktur internal dari bahasanya, tetapi pada kesepakatan masyarakat penggunanya yang didorong oleh kebutuhan mereka. Lalu ini di sini ada penyebab faktor terbentuknya lingua franca. Yang pertama ada disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu kebutuhan para saudagar dari berbagai suku atau bangsa untuk melakukan transaksi di pelabuhan atau pasar internasional. Lalu juga ada faktor politik, itu bahasa dari bangsa yang mendominasi secara militer, politik, atau kolonial seringkali menjadi standar komunikasi resmi di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga ada faktor netralitas, yaitu memiliki bahasa tertentu yang dianggap netral guna menghindari kecemburuan atau konflik ego antar etnis. Lalu untuk dampaknya sendiri itu Untuk dampaknya di sini yang pertama terjadinya bilingualisme, yaitu masyarakat lokal menjadi terbiasa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa ibunya untuk internal mereka dan lingua franca untuk eksternal. Jadi masyarakat lokal itu jadi lebih fasih menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa mereka sendiri, bahasa ibunya. Yang kedua bahasa lingua franca ini, bahasa secara umum mereka gitu. Lalu ada dampak yang kedua itu ada language change, terjadinya penyerapan kosakata baru atau borrowing ke dalam bahasa lokal secara masif ke dalam bahasa asli masyarakat mereka. Lalu sebenarnya ada satu lagi, itu penggunaan lingua franca ini dalam ranah pengguna perdagangan informal seringkali menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa pidgin yang jika menetap akan berevolusi menjadi bahasa kreol. Untuk selanjutnya adalah proses terjadinya bahasa oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses terjadinya bahasa. Jadi bahasa itu tuh yang pengen saya tekankan di awal adalah bahasa itu nggak pernah muncul secara tiba-tiba dari ruang hampa. Yang artinya tuh sebuah bahasa baru atau variasi bahasa nggak akan pernah lahir kalau penuturnya itu diam atau mengisolasi diri. Nah, dalam kajian sosiolinguistik ini, pemicu utama lahirnya variasi bahasa baru adalah interaksi sosial. Ketika ada sekelompok orang, mereka harus berinteraksi dan disitulah prosesnya bermula gitu ya. Dan dari interaksi ini dinamakan yaitu kontak bahasa atau language kontak. Sederhananya itu kontak bahasa merupakan sebuah situasi yang nyata di lapangan
di mana ada 2 atau lebih masyarakat tutur yang punya latar belakang yang berbeda, terus ketemu, terus menetap dan terpaksa harus berkomunikasi di satu wilayah yang sama, seperti itu. Slide. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong utama. Yang pertama itu ada perdagangan. Di perdagangannya itu faktor yang paling sering terjadi itu di masa lalu ketika pedagang antar negara bertemu di pelabuhan. Lalu mereka tuh dituntut punya bahasa praktis demi kelancaran bisnis. Dan yang kedua ada migrasi. Migrasi ini tuh kayak perpindahan sekelompok penduduk ke wilayah baru, terus memaksa mereka untuk beradaptasi dengan bahasa lokal setempat gitu. Terus yang terakhir ada penjajahan. Nah, di penjajahan ini dominasinya politik dan militer. Militer bangsa pendatang dalam jangka waktu yang lama. Secara otomatis mereka itu membawa pengaruh bahasa penguasa ke dalam bahasa masyarakat pribumi gitu. Di sini selanjutnya itu setelah mereka berkumpul gitu ya, orang-orang berkumpul karena perdagangan atau migrasi tadi gitu ya, kita masuk ke tahap awal interaksi mereka gitu ya. Pada kontak pertama, masing-masing masyarakat akan mulai mencoba mempelajari bahasa kelompok lain demi bertahan hidup dan bisa berkomunikasi. Nah, dari sinilah muncul gejala bilingualisme atau multilingualisme, yang dimana individu mulai mampu beralih menggunakan bahasa yang berbeda tergantung dengan siapa mereka berbicara. Jadi, tanpa adanya kemauan atau kemampuan masyarakat untuk menggunakan dua bahasa secara bergantian, proses interaksi sosial dan pembentukan variasi bahasa baru itu nggak akan pernah bisa dimulai. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada tahap interferensi dan integrasi. Jadi, selanjutnya di sini ada tahap dari ahli kode dan campur kode. Campur kode itu yang berarti menyisipkan potongan bahasa asing ke bahasa utama tanpa ganti situasi. Misalkan gue lagi prepare materi presentasi gitu. Jadi kata prepare-nya itu. Nah, yang selanjutnya itu ahli kode merupakan ganti bahasa total karena perubahan situasi atau topik pembicaraan. Contohnya misalkan dari yang bahasa formal di kelas, terus kemudian ke bahasa gaul saat istirahat. Tuh. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada tahap interferensi dan integrasi. Jadi seiring berjalannya waktu, interaksi dan yang intens gitu ya memicu terjadinya interferensi dan integrasi. Sederhananya tuh unsur-unsur bahasa asing tuh mulai meresap ke dalam bahasa penerima. Jadi kata-kata asing yang awalnya terasa aneh gitu ya, kayak pokoknya karena sering dipakai dalam komunikasi sehari-hari, lama-kelamaan dianggap menjadi baku dan terintegrasi ke dalam bahasa resmi setempat. Contoh nyatanya di Indonesia itu adalah kata majelis, adil, resmi yang diserap dari bahasa Arab gitu. Terus ada kantor, handuk, polisi yang diserap juga dari bahasa Belanda, serta ada pasar yaitu dari bahasa Persia. Nah, itu merupakan bukti bahwa
bahasa dibentuk oleh kontak bahasa masa lalu gitu. Lalu, bagaimana kalau kedua kelompok tersebut sama sekali tidak paham bahasa satu sama lain, tetapi harus bertransaksi dengan cepat? Nah, disinilah muncul yang namanya proses pijinisasi, yaitu lahirnya bahasa darurat yang disebut bahasa pidgin. Bahasa pidgin itu mempunyai karakter yang unik gitu ya, atau yang khas. Yang pertama itu dia tuh nggak punya penutur asli atau non-native lah. Jadi nggak ada tuh bayi yang lahir langsung menggunakan bahasa, nggak. Terus status bahasa ini juga bahasa kedua gitu ya, yang dipakai saat di pasar atau di pelabuhan. Terus yang kedua, strukturnya sangat sederhana dan tidak kaku, karena yang penting tujuannya tuh sama-sama paham. Dan yang ketiga, kosakatanya sangat terbatas. Biasanya hanya seputar istilah perdagangan atau transaksi saja gitu ya. Setelah tadi menjelaskan tentang izin atau bahasa darurat, sekarang kita masuk ke tahap puncaknya, yaitu bahasa kreol. Bagaimana sebuah bahasa darurat itu bisa berubah menjadi bahasa baru yang resmi, yaitu dengan kreolisasi itu ya, yang dinamakan dengan proses kreolisasi. Proses kreolisasi ini tuh terjadi ketika sekelompok masyarakat yang tadinya menggunakan bahasa pidgin di pasar atau pelabuhan mulai menetap, berkeluarga, dan memiliki anak di wilayah tersebut. Kemudian, generasi baru atau anak-anak yang lahir di lingkungan ini tuh tumbuh besar dengan mendengar bahasa pidgin itu setiap hari di rumah. Akhirnya, anak-anak ini mengadopsi bahasa darurat tersebut menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu sejak mereka bayi gitu ya, sejak mereka lahir. Karena sudah menjadi bahasa utama di suatu masyarakat, sifat bahasanya itu berubah menjadi kompleks. Struktur tata bahasanya juga menjadi rapi, teratur, dan kosakatanya secara alami itu meluas supaya untuk membicarakan semua hal dalam kehidupan itu bukan lagi cuma soal tentang perdagangan gitu ya, tapi biasanya tuh dipakai, tapi sudah bisa gitu ya dipakai untuk mengungkapkan terus perasaan, budaya, hingga kehidupan sehari-hari seperti itu. Next slide. Di sini tuh kita masuk ke perbandingan pidgin versus kreol, biar nggak bingung ya. Di sini udah ada tabelnya. Yang pertama itu kalau aspek penutur asli bahasa pidgin itu dia nggak memiliki penutur asli seperti yang tadi yang dikatakan di awal, karena hanya menjadi bahasa kedua bagi penggunanya. Sedangkan bahasa kreol sudah memiliki penutur asli, yaitu generasi baru yang menggunakan bahasa utama sejak lahir. Yang kedua, struktur tata bahasa. Kalau pidgin tuh strukturnya sangat sederhana, bahkan labil atau tidak kaku. Nah, sebaliknya kalau kreol itu sudah kompleks dan stabil karena sudah memiliki aturan tata bahasa yang baik gitu ya. Yang ketiga, dari aspek fungsi sosialnya, fungsi pidgin itu terbatas
dan biasanya itu hanya dipakai saat bertransaksi di perdagangan gitu. Kalau si Creole ini fungsinya sangat luas gitu, mencakup semua bidang di kehidupan bermasyarakat gitu, di kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir dari aspek kosakatanya, kosakata pidgin itu sangat sedikit karena hanya sesuai kebutuhan darurat, sementara kalau kosakatanya Creole itu sudah banyak dan beragam seiring perkembangannya pengguna gitu ya. Boleh di next slide. Di sini ada tadi kasus gitu ya. Setelah tadi kita belajar teori mengenai bagaimana kontak bahasa memicu pencampuran hingga lahirnya bahasa darurat atau pidgin, sekarang kita akan melihat contoh nyatanya yang ada di Indonesia gitu ya. Di sini ada 3 studi kasus. Ada 3 studi kasus besar bagaimana kontak bahasa di masa lalu secara nyata tuh melahirkan variasi bahasa baru yang menetap di Nusantara hingga sekarang gitu ya, hingga masa kini. Yang pertama itu ada bahasa Betawi. Jadi di masa lalu wilayah Batavia atau Jakarta menjadi pusat migrasi dan pelabuhan yang sangat ramai. Di sana terjadilah kontak bahasa yang intens antara penutur bahasa Melayu, Bali, Tionghoa, hingga Arab. Jadi pencampuran kosakata dari berbagai suku dan bangsa inilah yang membentuk keunikan bahasa Betawi yang kita kenal sekarang gitu. Yang kedua ada Melayu Kupang. Bergeser ke wilayah Nusa Tenggara Timur, variasi Melayu Kupang ini awalnya lahir akibat adanya kontak ekonomi atau perdagangan. Para pedagang tuh dari luar menggunakan bahasa Melayu pasar yang disederhanakan agar bertransaksi dengan warga lokal. Karena interaksi ini berlangsung konstan untuk melintasi generasi gitu. Bahasa tersebut akhirnya telah menetap dan menjadi bahasa ibu di masyarakat sana gitu ya. Yang terakhir ada bahasa Ambon. Contoh ketiga adalah di wilayah Maluku yang dimana terjadi proses yang disebut berkreolisasi. Bahasa Melayu yang awalnya hanya digunakan sebagai bahasa perdagangan darurat, lama-kelamaan itu menetap, berkembang, dan strukturnya itu meluas gitu ya, menjadi sistem bahasa mandiri yang utuh bagi masyarakat Ambon seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari ketiga kasus ini gitu ya, baik Betawi, Melayu, Kupang, maupun Ambon mengalami perubahan dari yang tadinya cuma bahasa campuran atau bahasa darurat, berkembang menjadi bahasa ibu baru yang stabil gitu ya. Proses perubahan dari bahasa darurat menjadi bahasa ibu baru inilah yang di dalam sosiolinguistik disebut dengan proses kreolisasi gitu. Boleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya materi tentang teori keaslian bahasa. Teori keaslian bahasa di sini menjelaskan bahwa setiap bahasa itu memiliki ciri dan identitas yang berbeda-beda dari bahasa lain. Dan bahasa ini tidak muncul begitu saja, tapi berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh masyarakat penuturnya. Ferdinand Saussure menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda sosial yang digunakan masyarakat.
Dan bahasa memiliki struktur dan aturannya khas pada tiap komunitas penuturnya. Oke, next. Selanjutnya, macam-macam teori keaslian bahasa. Teori keaslian bahasa di sini berdasarkan pendekatan ilmiah atau modern. Yang pertama ada teori monogenesis, itu teori di sini menyatakan bahwa semua bahasa di dunia itu berasal dari satu bahasa induk yang sama. Dan pendukung teori di sini beranggapan bahwa pada awalnya manusia itu hanya memiliki satu bahasa, kemudian berkembang menjadi berbagai bahasa akibat perpindahan dan perkembangan budaya. Lalu yang kedua, teori polygenesis. Teori ini berpendapat bahwa bahasa itu tidak muncul di satu tempat saja, tapi bahasa asli manusia itu berkembang secara mandiri dan bersamaan di beberapa kelompok manusia purba di wilayah yang berbeda-beda di dunia. Selanjutnya, macam-macam teori keaslian bahasa berdasarkan teori tradisional. Yang pertama ada teori Bow-Wow atau onomatope. Di teori ini menjelaskan bahwa bahasa asli manusia itu awalnya muncul dari meniru suara alam atau hewan di sekitar mereka. Misalnya pada zaman dulu manusia itu sering meniru suara burung atau dari gambar air. Lalu suara tiruan itu berkembang jadi kata-kata. Yang kedua, teori Oh. Di teori ini menjelaskan bahwa bahasa pertama kali keluar secara spontan dari insting atau emosi mendalam manusia, seperti pekikan karena rasa sakit, takut, terus gembira, atau heran. Dari bunyi-bunyi ini, emosional inilah yang struktur katanya sudah mulai terbentuk. Lalu yang terakhir, ada teori Yo-He-Ho. Menurut teori ini, bahasa itu lahir dari kumpulan suara atau ulangan ritmis yang dikeluarkan manusia secara bersama-sama waktu lagi melakukan kerja fisik yang berat. Seperti mengangkat batu besar atau berburu. Nah, suara-suara ini dikoordinasi lama-kelamaan bertransformasi jadi bahasa komunikasi. Nah, selanjutnya ke aspek keaslian suatu bahasa. Pertama, bahasa itu harus memiliki identitas asli, yang dimana setiap bahasa mempunyai karakteristik sendiri yang menjadi identitasnya. Misalnya dari kosakatanya atau dari cara pengucapannya dan juga aturan penggunaan bahasanya. Yang kedua, memiliki sejarah perkembangan sendiri. Bahasa itu berkembang melalui proses sejarah yang panjang, bisa dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan zaman. Contohnya, bahasa Indonesia itu berkembang dari bahasa Melayu dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Dan yang ketiga, memiliki sistem bunyi. Setiap bahasa itu memiliki sistem bunyi atau yang sering kita sebut fonologi. Bagaimana cara pengucapan bunyi bahasa. Lalu, bahasa juga memiliki tata bahasa atau gramatika. Bahasa mempunyai aturan penyusunan kata dan kalimat. Lalu yang terakhir, bahasa itu memiliki makna atau semantik yang merupakan arti dari kata atau kalimat dalam bahasa tersebut. Yang keempat, dapat ditelusuri asal-usulnya melalui linguistik historis. Asal-usul bahasa dapat diketahui melalui kajian linguistik historis komparatif, yaitu ilmu yang membandingkan bahasa untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan perkembangan suatu bahasa dari masa lalu. Next. Selanjutnya, ciri keaslian bahasa. Setiap bahasa itu memiliki bunyi yang khas atau fonologi yang berbeda-beda. Perbedaan bunyi tersebut itu dapat dilihat dari cara pengucapannya, kata, maupun intonasi dalam berbicara. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki bunyi yang berbeda dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Sunda, sehingga cara pengucapannya juga tidak sama.
Yang kedua, bahasa memiliki tata bahasa sendiri. Setiap bahasa itu memiliki aturan penyusunan kata dan kalimat yang khas. Nah, tata bahasa ini memiliki susunan kalimat, penggunaan imbuhan, dan aturan gramatikal lain. Contohnya, susunan kalimat bahasa Indonesia berbeda sama bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia itu umumnya sering digunakan pola subjek, predikat, dan juga objek. Next. Yang ketiga, bahasa memiliki kosakata asli. Bahasa mempunyai kosakata asli yang menjadi identitas bahasa tersebut, walaupun terdapat kata serapan dari bahasa lain. Kata makan, minum, dan tidur itu merupakan kosakata asli bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh kata serapannya ada kantor, ini berasal dari bahasa Belanda, lalu kabar itu berasal dari bahasa Arab, dan internet itu berasal dari bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, bahasa digunakan oleh masyarakat penuturnya. Bahasa itu bisa dianggap memiliki keaslian apabila digunakan oleh masyarakat penuturnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Terus bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa. Dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional masyarakat Indonesia. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok sudah memaparkan materi. Izinkan saya memaparkan kesimpulan. Ya, di sini ada kesimpulan, yaitu kontak bahasa terjadi ketika dua bahasa atau lebih saling bertemu dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dari kontak bahasa muncul lingua franca, yaitu bahasa perantara yang digunakan agar orang dari daerah atau bahasa berbeda bisa saling memahami. Kontak bahasa juga menyebabkan proses terbentuknya bahasa baru, mulai dari bahasa sederhana untuk komunikasi hingga berkembang menjadi bahasa kreol yang memiliki aturan bahasa sendiri. Selain itu, teori keaslian bahasa menjelaskan tentang asal-usul dan perkembangan bahasa manusia. Jadi, kontak bahasa menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang sesuai kebutuhan komunikasi dan interaksi manusia. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand. Ya, Indi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya ya. Kan tadi katanya bahasa Kreol itu muncul karena eh, terpaksa untuk komunikasi sehari-hari ya bagi dua pihak. Nah, kemudian diwariskan ke generasi baru. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, ada tidak kemungkinan bahasa Kreol ini bakal menyingkirkan bahasa ibu yang asli di wilayah tersebut? Apakah dapat dipahami? Siap dapat dipahami. Terima kasih Indi atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Syaira. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau kita mengacu pada teori tadi yang telah dijelaskan, kalau bahasa itu selalu berkembang dan berubah karena kontak bahasa, apakah ada standar mutlak untuk menentukan bahasa itu masih asli atau sudah terlalu banyak terkontaminasi? Karena bahasa sendiri itu kan entitas yang hidup dan terus berubah kan. Jadi apakah ada standarnya gitu? Terima kasih. Terima kasih banyak Syaira atas pertanyaannya. Next, Alia, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Zaskia. Izin bertanya tentang tadi di slide 7 kan tentang perdagangan sama migrasi. Nah, pertanyaan itu faktor utama kontak bahasa kan salah satunya perdagangan dan migrasi. Nah, kalau di dunia digital sekarang ini banyak kita kan ketemuannya itu lewat game online atau medsos yang bikin orang beda negara aja tuh bisa saling ngobrol. Nah, kalau seperti itu bisa nggak sih memicu lahirnya bahasa pidgin baru juga atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kami izin untuk berdiskusi sebentar. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa rasain saja ya. Oke, aku izin jawab ya pertanyaan Alia. Untuk jawaban dari pertanyaan Alia itu bisa banget. Karena di era digital sekarang, game online, medsos, Discord, sampai fandom internasional sebenarnya jadi tempat pertemuan bahasa baru. Mirip fungsi pelabuhan perdagangan dulu. Orang dari negara berbeda akhirnya bikin cara komunikasi yang praktis dan campuran supaya cepat saling paham. Contohnya udah mulai nih kelihatan dari campuran bahasa Inggris dengan bahasa lokal dalam game atau internet slang seperti JJ, AFK, NT, Healing Spell, atau campuran kalimat seperti aku lagi pusing nih nanti invite ya. Awalnya itu tuh hanya istilah sederhana untuk kebutuhan komunikasi cepat, mirip ciri awal bahasa pidgin. Tapi untuk benar-benar menjadi bahasa pidgin, baru biasanya perlu dipakai terus-menerus oleh komunitas besar dan stabil dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat online saja. Jadi saat ini kebanyakan masih berupa slang digital atau variasi bahasa campuran. Belum sampai menjadi pidgin penuh. Walau begitu, bukan tidak mungkin di masa depan muncul bentuk pidgin digital global kalau interaksi lintas negara makin intens dan digunakan secara konsisten oleh komunitas tertentu. Apakah sudah terjawab, Alihansa? Sudah terjawab. Terima kasih Zaskia. Aku izin jawab pertanyaan dari ini. Pertanyaannya, bahasa Kreo itu terbentuk karena kebutuhan komunikasi lalu diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Kreo itu bisa menggantikan bahasa ibu di suatu daerah? Jawabannya mungkin itu
bisa saja menggantikan bahasa ibu di suatu daerah tersebut apabila si masyarakatnya itu lebih sering menggunakan bahasa Kreol di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, lama-lama kan jadinya masyarakat itu jadi lebih terbiasa menggunakan bahasa Kreol daripada bahasa aslinya mereka. Nah, akibatnya bahasa itu di sana itu bisa dilupakan oleh generasi berikutnya. Tapi balik lagi ke masyarakatnya, eh, balik lagi ke masyarakatnya sendiri, bagaimana mereka memakai dan menjaga bahasa ibu mereka. Kalau bahasa tersebut, kalau bah, walaupun bahasa Kreol digunakan, apakah mereka tetap bisa menjaga bahasa ibu mereka dan tetap bisa mempertahankan bahasa ibu mereka? Apa sudah terjawab ini? Sudah terjawab, Rinda. Terima kasih. Baik, sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Syahira. Pertanyaan itu, apakah ada standar mutlak untuk menentukan bahasa itu masih asli atau sudah terkontaminasi? Jawabannya itu nggak ada standar mutlaknya ya, karena di dunia itu nggak ada bahasa yang 100% murni. Semua bahasa pasti berubah karena kalau kita ngobrol dan ketemu sama orang dari budaya lain, itu pasti berubah kan. Terus juga kesimpulannya kita nggak perlu kayak pusing-pusing mikirin bahasa itu asli atau enggak. Yang paling penting adalah ketika kita ngobrol gitu ya, kita masih saling nyambung dan paham. Selama kita masih saling paham, berarti bahasa itu kuat, sukses, dan sehat. Seperti itu apakah terjadi? Oke, terjawab. Terima kasih, Mega. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, memperhatikan, dan teman-teman yang sudah menjawab juga. Setelah ditanya, berarti sesi penutupan. Maka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman-teman.